Pemirsa, ratusan ibu dan anak-anak korban bencana banjir dan longsor Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ikuti trauma healing. Trauma healing dilakukan untuk membangun kembali semangat para korban bencana. Semuanya, ya, Srikandi. Sebanyak 666 jiwa korban bencana banjir dan longsor ikuti trauma healing di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebanyak 112 anak-anak korban bencana ikuti trauma healing. Menurut Direktur Utama PT PN 4 Palmco, Jatmiko Kasantosa mengaku trauma healing yang dilakukan untuk membangun kembali semangat para korban bencana banjir dan longsor. Satu, minimal kondisi psikologis dan juga pendidikan anak-anak terutama dan juga ibu-ibu juga itu terdukung dan mereka segera bisa paling nggak secara psikologis dulu normal nih. Secara psikologis normal mereka mendapat ketenangan, kenyamanan, bahwa kemudian infrastruktur hunian sementara tidak tetap sebagainya, proses nih. Sambil menunggu proses itu mereka mental harus segera pulih dulu. Selain memberikan trauma healing pada anak-anak korban bencana, relawan juga memberikan trauma healing pada ibu-ibu korban bencana agar mereka dapat bangkit kembali. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, analis komunikasi politik Henry Satrio menyebut Presiden Prabowo kesal dengan menteri yang datang ke lokasi bencana hanya untuk pencitraan dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Yang ingin saya katakan, Presiden sebetulnya mendapatkan informasi yang benar tuh. Makanya dia bilang dua hal. Kenapa saya yakin Presiden mendapatkan benar? Yang pertama dia bilang, saya nggak punya tongkat Nabi Musa nih. Jadi sabar. Kalau mau kita kerja bareng. Itu indikasi kata-kata dia tidak punya tongkat Nabi Musa. Itu menurut saya karena dia memahami sakitnya ada di sana. Parahnya di sana. Parahnya di sana. Oke. Makanya dia bilang sorry banget nih. Ini kalau saya bahasanya Henry Satrio nih ya, sorry banget nih. Gue gak punya tongkat Nabi Musa tapi gue berusaha kok gitu. Kemudian yang kedua dia bilang jangan ada wisata bencana dong. Barusan nih. Dia kesel tuh sama, saya yakin dia kesel banget sama perilaku menteri-menterinya yang kesana, yang akhirnya sama sekali tidak menyelesaikan masalah, malah memperparah keadaan gitu. Misalnya apa misalnya? Sebut aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya hari ini saya juga hari ini disampaikan oleh Pak Prabowo, jangan jadi wisata bencana dan itu disampaikan kepada para pejabat menteri-menteri. Ya, itu Anda membaca apa itu? Ya kan itu ada beberapa menteri yang memang datang ke sana untuk pencitraan kan. Saya nggak apa-apa. Misalnya apa pencitraan apa? Misalnya apa? Ya bawa karung beras itu kan pencitraan. Jangan satu dong, biar fair dong. Jangan satu. Gini. Jangan satu dong, biar fair. Mau saya bukan tentang kegiatannya ya. Iya. Apalagi saya tidak pernah keberatan. Kita buka semua. Iya. Ini tenang. Satu karung beras, dua. Itu aja satulah. Tapi maksud gua gini, yang inti poinnya adalah gini. Gua nggak masalah, saya nggak masalah mau ada pencitraan di sana. Asal tiga hal terpenuhi. Yang pertama lu punya rasa. Pakai rasa empati dong. Boleh kok pencitraan boleh. Yang kemudian sincere, tulus lah. Jadi kalau angkat beras, ngangkatnya rame-rame gitu. Jadi nggak kelihatan pencitraannya. Yang ketiga berdampak. Silakan aja. Kalau mau ke sana nunjuk-nunjuk kan satu partai itu ya. Gitu terus kalau itu berdampak nggak apa-apa. Jadi saya nggak permasalahkan pejabat yang mau pencitraan di sana. Boleh. Asal itu tadi punya rasa, sincere dan Konten kreator sekaligus relawan bencana Shirley Anavita meminta pemerintah segera membuka bantuan dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan bencana di Pulau Sumatera. Sementara tenaga ahli utama KSP Sadam Al-Jihad menegaskan bahwa pemerintah mampu menangani bencana dengan dana bantuan mencapai 60 triliun rupiah. Berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Kalau dari Shirley singkat saja bahwa kita berhitung dengan waktu hari ini. Bahwa ketika bicara tentang waktu, kita bicara tentang kemanusiaan. Maka harus menunggu berapa banyak jiwa yang ditetapkan sebagai korban meninggal, pengungsi, atau mereka yang membutuhkan bantuan lebih lama lagi. Dan atas dasar itu akhirnya tidak ada salahnya membuka bantuan untuk donasi asing. Itu nggak akan membuat pemerintah dalam hal ini Pak Presiden
menjadi rendah harga dirinya, pride-nya jadi turun sebagaimana statement kemarin. Sama sekali enggak, apalagi dalam kondisi bencana seperti ini. Karena logikanya kalau donasi asing dalam kondisi bencana kita tolak, tapi utang asing yang berbunga kita terima, maka pertanyaannya di mana logika publik hari ini harus kita tempatkan? Mbak Sherly, yang didahulukan kemanusiaan atau aturan? Kalau bagi saya kemanusiaan. Kemanusiaan, oke. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka dari pertama kali yang kemudian dilakukan adalah kemanusiaan. Berbagai macam sumber daya yang kemudian diserahkan, diberikan oleh negara, itu adalah kemanusiaan. Kalau kita berbicara aturan, maka ini ada tahapan-tahapannya ketika tadi meminta bantuan asing. Artinya itu kita akan, ini posisi force majeure, makanya pemerintah harus hadir dengan cepat karena itulah kemanusiaan. Yang kedua, ketika kita berbicara soal bantuan asing, ketika Aceh, di tsunami Aceh itu total bantuan asing state to state itu 42,9 triliun. 2004 ya waktu itu? 2004. Dengan status bencana nasional. Ada 5 negara dan dari satu United Nation. Okay. Nah, kemudian ketika hari ini dukungan dari Pak Presiden, dari pemerintah, dari Menteri Keuangan itu sebesar 60 triliun dengan pemangkasan dana-dana atau efisiensi kementerian lembaga yang menggunakan rapat-rapat yang tidak penting. Kemudian akhirnya dilakukan efisiensi itu untuk rakyat. Nah, disinilah yang dibahasakan oleh Pak Presiden dari kemudian di awal sekali itu kebocoran-kebocoran dari anggaran. Pak Presiden juga sudah memberikan bahwa penegasan adanya Satgas Percepatan Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Oke. Ya, dari situ kemudian anggaran tadi yang saya sampaikan dari percepatan itu sebesar 51,82 triliun. Dan dari situ pula itu anggaran kemudian diaminkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60 triliun. Per hari ini transfer ke daerah itu 44 triliun. Artinya saya mau bilang bahwa dari transfer ke daerah untuk bantuan support dari Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu sudah melebihi bantuan asing ketika di tsunami. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, antrian panjang truk pengangkut sampah terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Antrian mengular ini terjadi akibat kapasitas TPA sudah overload dan belum ada lokasi pembuangan sampah baru. Sejumlah truk pengangkut sampah tampak mengantri panjang di jalan menuju TPA Cipayung, Depok. Antrian bahkan mengular hingga memenuhi badan jalan dan telah berlangsung selama beberapa hari terakhir. Kondisi ini terjadi karena tempat pembuangan akhir Cipayung sudah kelebihan kapasitas. Sampah yang masuk ke TPA Cipayung dari seluruh wilayah Kota Depok mencapai 1.400 ton per hari dari ratusan truk. Proses pembuangan hanya dilakukan di satu titik dan tidak bisa berlangsung secara bersamaan, sehingga truk masuk secara bergantian. Emang kondisi dari pembuangannya udah overload, udah nggak bisa menampung. Kan beda antara Depok sama Bantar Gebang kan beda. Kalau Bantar Gebang kan kebanyakan diolah lagi sampahnya ya. Kalau di sini cuman tumpuk udah gitu. Tempat pembuangan akhir Cipayung yang sudah kelebihan kapasitas namun belum ada lokasi pembuangan sampah baru jadi masalah serius Kota Depok dalam penanganan sampah yang terus bertambah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, sementara itu ratusan truk sampah menggeruduk kantor Gubernur Bali. Aksi ini sebagai bentuk protes rencana penutupan TPA Suwung. 500 truk sampah dari Forum Swakelola Sampah Bali dibawa masa aksi untuk memadati kantor Gubernur Bali. Aksi ini digelar memprotes rencana penutupan tempat pemrosesan akhir TPA Suwung. Massa menuntut TPA Suwung dapat ditutup setelah pemerintah melakukan persiapan dengan matang. Selain itu, massa juga mempertanyakan sikap dan meminta solusi tegas dari pemerintah terkait rencana penutupan TPA terbesar di Bali ini. Tidak hanya solusi, massa meminta akses jalan di TPA Suwung diperbaiki sehingga tidak terjadi antrian truk sampah. Sementara pihak Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali mengatakan selama penutupan TPA ditunda, truk sampah masih diizinkan masuk ke TPA Suwung.
TPA itu dibuka permanen sampai Visel itu beroperasi. 2 bulan itu kajiannya apa? Itu tidak masuk akal, tidak menyelesaikan masalah. Yang kami nuntut adalah solusi. Besok pun itu bukan masalah, tapi siapkan pengganti yang pasti. Karena sudah ada surat menteri untuk relaksasi perpanjangan sampai 28 Februari, tentu teman-teman baik swakelola maupun plat merah yang berasal dari pemerintah Kabupaten Badung dan Denpasar diberikan akses dan kesempatan untuk membawa sampahnya ke TPA Sung. Harapannya mereka clear tuntas membawa sampahnya ke TPA Sung dengan treatment berikutnya. Penutupan TPA Sung yang awalnya 23 Desember ditangguhkan oleh Kementerian LHK hingga 28 Februari mendatang. Penundaan penutupan TPA dilakukan setelah Bupati Badung dan Wali Kota Denpasar bersurat meminta relaksasi waktu. Dari Denpasar Bari, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup beri sanksi kepada pemerintah Tangerang Selatan karena tak bisa mengurus sampah di wilayahnya. Tak hanya itu, Menteri Lingkungan juga mengklaim Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang sebagai kota kotor atau tak layak mendapatkan predikat Adipura. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik berkunjung ke Tangerang Selatan guna membahas persoalan sampah. Dalam kunjungannya, Menteri Lingkungan Hidup memberi sanksi kepada pemerintah Tangerang Selatan sejak Mei hingga Juni 2026 mendatang karena tak bisa mengurus sampah di wilayahnya, khususnya TPA Cipecang. Meski saat ini baru sanksi administrasi, namun nantinya pemerintah Tangerang Selatan akan mendapatkan sanksi pidana 4 tahun penjara bila mana tak bisa urus persoalan sampah hingga Juni 2026 mendatang. Tak hanya itu, Menteri Lingkungan juga mengklaim Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang masuk ke dalam kota kotor atau tak layak mendapatkan predikat Adipura. Bagaimanapun juga, berdasarkan Undang-Undang 18 2008, maka sampah menjadi tanggung jawab Pak Wali Kota. Ini ada pasal 40 yang di dalamnya ada ancaman pidana minimal 4 tahun. Jadi kami sedang juga dalami terkait konteks ini karena hukum kan tidak boleh dikesampingkan. Hingga kini kondisi TPA Cipecang masih ditutup dari penerimaan pembuangan sampah dan kini pemerintah Tangerang Selatan terpaksa memanfaatkan TPS 3R untuk menampung sampah-sampah dari masyarakat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, setelah menanti sebulan, jenazah Yasmiati, salah satu pekerja migran Indonesia korban kebakaran apartemen di Hong Kong, dipulangkan ke kampung halamannya di Grobogan, Jawa Tengah. Lamanya pemulangan jenazah ini disebabkan menunggu proses administrasi dan identifikasi jenazah dari kepolisian Hong Kong. Jenazah Yasmiati, pekerja migran Indonesia yang meninggal dalam tragedi kebakaran apartemen di Hong Kong, tiba di rumah duka Desa Guyangan, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Peti jenazah Yasmiati sempat dibuka dan satu persatu keluarga mendekat untuk melihat wajah tulang punggung keluarga ini untuk yang terakhir kalinya. Usai disolatkan, jenazah Yasmiati kemudian langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Keluarga mengaku ikhlas atas kepergian pekerja devisa ini untuk selamanya. Almarhumah meninggalkan seorang suami dan 2 anak yang masih kecil. Yasmiati diketahui bekerja di Hong Kong sejak 2,5 tahun lalu melalui penyalur resmi. Semoga terima kasih untuk semuanya. Keluarga gak bisa ucapin terima kasih ya, misalnya cuma terima kasih lah. Intinya lega, perasaan udah kelar semua. Sementara itu, lamanya pemulangan jenazah ini disebabkan menunggu proses administrasi dan identifikasi jenazah dari kepolisian Hong Kong. Pemerintah memastikan seluruh hak korban akan dipenuhi. Mbak Asmiati ini memang pekerja migran yang legal. Namun dalam hal ini kejadian itu kan kita tidak inginkan. Alhamdulillah semuanya kami koordinasikan dengan Menlu, dengan KPUNI, semuanya sudah berjalan. Hanya ini masih dalam proses. 26 November lalu, kebakaran besar melanda kompleks hunian Taipo di Hong Kong. 125 warga negara Indonesia selamat dalam kejadian ini.
namun 9 WNI lainnya dinyatakan meninggal dunia. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Seekor buaya muara muncul dari aliran Kali Cengkareng kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara di Bantar Gebang, Kota Bekasi, seekor buaya muara sepanjang 2,5 meter masuk persawahan milik warga setelah lepas dari kandangnya. Buayanya tuh, buaya besar. Ya. Inilah penampakan seekor buaya muara yang muncul di aliran Kali Cengkareng Drain, kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Buaya yang diperkirakan berukuran 2 hingga 3 meter ini sedang berjemur di pinggir kali dan juga di atas kubus apung. Kemunculan buaya membuat resah dan menimbulkan rasa khawatir bagi warga, terutama petugas UPS Badan Air yang setiap hari membersihkan sampah di aliran Kali Cengkareng Drain. Pas buaya, di Cirawa ya, buaya di Cirawa. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seekor buaya muara sepanjang 2,5 meter masuk ke persawahan milik warga setelah lepas dari kandangnya di kawasan Bantar Gebang. Warga yang resah langsung melaporkan ke petugas rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Namun saat hendak dievakuasi, binatang buas ini sempat meronta. Setelah 1 jam lebih, petugas akhirnya mengevakuasi buaya dan langsung membawanya ke Mako Pemadam Kebakaran Kota Bekasi. Tangkapan kita jerat mulutnya, untuk kemudian kita tarik ke pinggir dulu, kita cari tempat aman untuk melakukan penangkapannya. Waktunya sekitar 2 jam lah sampai atas itu, sampai bisa dievakuasi. Kalau buaya ini buaya liar atau buaya ada pemiliknya sih, piaraan? Sepertinya mah peliharaan mungkin ya, karena ini kan bukan habitatnya ya. Tapi untuk pemiliknya kita nggak tahu. Jadi yang jelas itu ada laporan dari warga, kita datang ke lokasi, kita evakuasi karena itu kan membahayakan warga gitu Pak. Usai dievakuasi, buaya muara dengan bobot 200 kg ini rencananya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dikembalikan ke habitatnya. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Sofyan Firdaus dan Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.